Ketika Allah cerita mengenai makanan, Allah langsung menceritakan hujan, karena keterkaitan bahan pangan dengan hujan sangat luar biasa. Halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bincang santai bersama Ustadz Salman Al-Farizi sebagai pengasuh pesantren Ruhama Al-Fajar di Kabupaten Bogor. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, kami sering melihat, sering membaca gitu di Al-Quran, di hadis itu ada keutamaan keutamaannya itu bertani gitu, sering disinggung gitu Pak di Al-Quran dan hadis. Benar, Masya Allah. Makasih Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan yang saya muliakan, sahabat Ruhama Al-Fajar, sahabat Ayo Bertani. Memang benar Bang ya, Al-Quran ini sering berbicara mengenai pertanian, peternakan gitu ya. Bahkan di beberapa ayat dia spesifik, bukan bertani itu doang, bukan ya. Salah satu contohnya di surah Yasin. Kita kan Indonesia ini rata-rata masyarakatnya baca Yasin itu rajin. Setiap malam Jumat, tahlilan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi memang masih belum terekspos dengan baik ya, ayat-ayat pertanian itu tadi ya. Maka kali ini kita coba melihat ayat Al-Quran mengenai pertanian. Ayat Al-Quran mengenai pertanian. Kalau ada di surah yang saya buka nih di Al-Quran ya, melalui handphone saya, surah Abasa wa Tawalla, juz 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Itu ayat pertama yang kita ambil ya. Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Di episode kemarin kan kita ngomongin mengenai makanan kan ya, halal, baik, seimbang gitu ya. Nah, di ayat ini Allah juga menyuruh kita memikirkan makanan kita, dari mana, bagaimana gitu. Halal, baik harus kita pikirkan. Kemudian Allah bercerita sesudahnya, anna sababnal ma'a sabba. Kamilah yang telah mencurahkan air dari langit, hujan. Ketika Allah cerita mengenai makanan, Allah langsung menceritakan hujan, karena keterkaitan bahan pangan dengan hujan sangat luar biasa ya. Kalau misalnya kita di Citayam ini, di Bogor ini, terutama desa Citayam ini ya, terutama pesantren kita ini, kalau kemarau ya kita repot ya, harus nyiram ya. Tapi harus kita lewati juga ya kemarau itu. Bukan berarti kita kesel dengan kemarau sebagai petani, tidak ya. Tapi memang bahwa pertanian sangatlah membutuhkan air. Nah, apa yang harus kita pikirkan sekarang ini? Kan Allah suruh mikir kita tentang makanan kita, kemudian Allah cerita tentang hujan, gitu kan? Maka kita harus berpikir bagaimana hujan yang Allah turunkan ini membuat kita lebih mudah mengakses makanan kita. Betul, makanya kita pelajari irigasi,
kita pelajari tandon air ya. Sebahagian sahabat-sahabat di beberapa wilayah mereka menggali setu atau bikin danau buatan yang mereka buat untuk menampung air hujan di musim hujan ya, sehingga saat kemarau datang si petani ini tidak terlalu repot untuk mendapatkan air. Jadi Allah menyuruh kita mikirkan makanan, tapi langsung Allah cerita tentang hujan, ya kan ya itu ya. Berarti ini ya bertani sudah itu ya, gitu. Nanam apapun kita ya, padi apalagi, walaupun ada padi gabah, tetap butuh air. Jagung butuh air, ubi butuh air, singkong butuh air, terong, sayur, kacang-kacangan semua butuh air. Maka Allah mikir tentang makanannya, kemudian Allah cerita tentang hujan. Ya. Kalau kata guru saya, kita fikirkan bagaimana agar hujan yang Allah turunkan mempermudah kita mendapatkan makanan yang halal dan baik. Yang lebih keren lagi sesudahnya Allah cerita, "Tsumma syaqaqnal arda syaqqa." Allah turunkan hujan, ya, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Tentu bukan belah dua ya gitu ya. Syaqaqnal arda syaqqa ini karena memang ketika kemarau mencangkul tanah sulit. Ya, gitu kan? Berarti di sini ada dua, Bang Priyo ya, bahwa untuk mendapatkan makanan kita perlu belajar tentang air, kita perlu belajar tentang tanah. Kita perlu belajar tentang air, perlu belajar tentang tanah. Curah hujan di kota ini atau di desa ini berapa persen itu bisa kita bisa pelajari ya, curah hujan sekian gitu ya. Tanahnya ini haranya apa, mineralnya apa, yang terkandung di sini apa gitu ya. Belum lagi kalau sudah bicara hujan tanah, tingkat keasaman hujan, asamnya tanah, dia perlu N atau P atau K atau bahkan ada sampai 16 model yang harus dipenuhi tanah ataupun air sehingga pertanian kita bagus, ya kan? Ya. Untuk apa? Mendapatkan makanan. Oke. Ya, untuk apa? Mendapatkan makanan yang baik ya. Kemudian lihat nih ya, Allah suruh kita mikirkan makanan. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudiannya fa'ambatna fiha habba. Allah, indah banget ya ini ya. Nih, harus sering-sering kita ngaji ayat-ayat pertanian ya. Saya kira episode berikut tetap kajian ayat pertanian di surah lain. Ya. Ini surah Abasa dulu ya gitu ya. Karena bukan hanya ini, nanti di ayat-ayat di surah-surah lain Allah cerita, di Yasin, di An-Nahl, di ayat di Al-Baqarah Allah cerita tentang ini ya. Saya ulangi lagi ya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Manusia, fikirkan makananmu. Anna sababnal ma'a sabba, kami turunkan hujan. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa, dibelah bumi, artinya bumi ini mudah untuk kita kelola. Sudah dibikin oleh Allah sedemikian rupa, dengan turunnya hujan ke tanah, tanah mudah untuk kita kelola. Maka kalau bertani nggak bisa kita hanya sekedar babat langsung tanam, nggak bisa Bang. Kalau istilah orang kampung dibangkil dulu. Bangkil. Kalau orang modern di traktor dulu, harus dibelah dia memang. Krek gitu ya. Itu maksudnya yang dibelah itu. Dibelah itu. Ya. Jadi dibelah itu maksudnya bukan kita belah, bukan ya. Tapi kita kelola dia. Kita pacul, kita bangkil, atau kita udah punya alat, kita traktor. Kemudian Allah bilang, fa'ambatsna fiha habba. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian, makanan pokok, Bang. Ya. Karena saya kira di seluruh bumi hampir makanan pokok negara setempat itu berasal dari biji-bijian, kalau enggak umbi-umbian. Gitu ya, biji-bijian atau umbi-umbian. Di Indonesia ada beras, di Indonesia Timur mungkin ada sagu, ada ubi, ada jagung dan sebagainya. Ini ditumbuhkan oleh Allah setelah proses apa tadi? Pelajari hujan, pelajari
tanah. Oke. Oh, Cukup ya. menarik. Sama-sama. Pelajari hujan, pelajari tanah. Ah, di sini tugasnya IPB ya, atau mahasiswa pertanian. Ya. Tentu gini, kadang-kadang muncul pertanyaan, cara maculnya ada nggak di Al-Quran ya gitu ya? Tentu Apa ada itu, Pak? Ada lah ya. Ya ini sudah Allah suruh kita belajar cara macul dong ya. Allah sudah suruh kita memikirkan air, memikirkan tanah. Tanah kena air harus dibelah, dipacul ya. Ada nggak ayat mengenai pupuknya? Di ini sudah berbicara tentang pupuk. Ya, tentang pupuk. Ada nggak ayat tentang hama? Ah, ini sudah hama ini. Kenapa? Karena ketika Allah turunkan hujan, dibuat bumi mudah dikelola, dia nggak boleh sembarangan tanam. Ada hama nggak di tanah? Makanya kayak kita nanam alpukat tiba-tiba mati. Biasanya hama akar. Ya. Ada di tanah, cacing dan lain sebagainya ya. Yang ada cacing diciptakan Allah, dia bisa menggerogoti akar pohonan, mati itu pohon ya. Paling kita bisa pakai pupuk puradan dan lain sebagainya. Makanya kita kalau pupuk kotoran hewan ini saya udah perhatikan nih ya, kita lebih baik ditaruh di karung atau dicampur dengan tanah. Tapi setelah saya perhatikan taruh di karung karena proses cacingnya mungkin melambat tapi nutrisinya turun ke si akar gitu. Ini jadi ayat tentang turunnya hujan, ayat tentang dibelahnya bumi sudah mengajarkan kita di sini agar kita mempelajari asamnya tanah, asamnya air hujan, unsur hara tanah, mineral tanah dan sebagainya harus kita pelajari. Kemudian di sana yang Allah ceritakan fa'ambatsna fiha habba, biji-bijian. Ya. Kalau kita inilah apa namanya padi, ya, apalagi gitu, kedelai. Ya, tapi katanya kedelai lebih cocok padi di sini kan, atau jagung. Ya. Itu yang menumbuhkan fa'ambatsna. Dan ini keren juga nih Bang ya, kalau kita di Al-Quran ini belajar tafsir itu ya, Allah itu kadang Allah mengatakan kayak gini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Dia pakai kata-kata apa? Saya. Tapi saat menceritakan tentang biji-bijian, fa'ambatsna fiha habba. Kami ya, ada perbedaan saya dan kami. Kalau guru-guru kita bilang, ketika Allah bilang kami di sana berarti ada perintah tersirat di sana agar kita manusia memainkan peran untuk menumbuhkan biji-bijian tadi. Berpikir, Pak. Berpikir, bukan hanya berpikir, melakukan. Ya, karena kebanyakan pemikir nih sekarang manusia. Ya. Nggak ada actionnya. Nggak ada actionnya. Kalau kata orang dulu NATO ya. NATO. No action, talk only ya gitu ya. Jadi mikir terus ya, tapi nggak macul-macul ya, nggak jadi Bang. Gimana? Masih terusan Pak? Masih ya. Oke, lanjut. Jadi yang pertama biji-bijian dikelola ya. Kemudian apa? Wa inabau wa qadba. Wa inabau wa qadba ya. Apa artinya? Dan anggur dan sayur-sayuran. Wah ya. Kita ini sesudah biji-bijian kita butuh anggur. Ya, kebutuhan vitamin ya Pak. Ya. Yang sayur, buah. Ya. Nah, gini Bang, kalau Allah sudah spesifikkan, itu ada rahasia besar di sana. Ah, di sini anggur kan? Anggur ini memang spesial ya. Anggur ini spesial, banyak manfaatnya untuk badan kita, cuman kan permasalahannya hidup nggak anggur di Indonesia. Gitu kan? Ya jawabannya apa? Hidup lah ya. Tadi kan disuruh mikir kita kan. Sekarang kan Allah kasih hujan, Allah kasih tanah. Kelola dengan baik. Di wilayah Palestina, Syria, Allah kasih tanah, Allah kasih hujan. Di sana dihidupkan anggur. Di Swedia atau di Belanda atau di beberapa negara benua Eropa dikasih tanah, dikasih hujan, hidup di sana anggur. Di Indonesia dikasih tanah, dikasih hujan. Aslinya nggak hidup anggur di Indonesia. Aslinya. Yang muncul Indonesia salak Bang. Iya salak. Bener nggak?
nggak ada di Palestina salak, nggak ada dijumpa di salak. Tapi gini bang, kalau sudah disuruh mikir oleh Allah, pasti ada peluang. Apa yang tumbuh di Syria bisa kita tumbuhkan di sini. Cuman gini nanti, nah kita mudah-mudahan panjang nanti kita ya, artinya kan di episode sekarang. Sebaiknya memang tanamlah yang sudah terbiasa tumbuh di kampung itu. Kenapa bang? Karena unsur hara, asam, mineral dan lain sebagainya, nitrat, fosfor dan kaliumnya cocok. Oke. Nah itu cocok. Kalau anggur di sini bisa nggak? Bisa. Tapi mikir dulu kita, penelitian dulu kita, coba dulu kita. Tapi kalau misalnya di Parung mau nambah apa? Duren, tanam aja. Udah dari sononya emang di sini duren. Nah, gitu. Misalnya dia di Syria pengen tanam duren, bisa nggak? Bisa. Tapi harus mikir dulu dia. Perjuangannya untuk mendapatkan durian lebih berat dari kita di sini. Tapi kalau kita di sini, perjuangan kita untuk menanam anggur lebih repot di sini. Tapi ketika wakafah sayur-sayuran, lah Indonesia surganya bang. Ya. Betul. Kita luar biasa sayur kita ya, masya Allah ya, terong, apalagi bang, sawi, kangkung, bayam, ini disuruh oleh Allah SWT untuk kita kelola pertaniannya supaya menjadi makanan yang halal dan baik untuk kita. Dari sini juga kita dapat ambil bang sebuah apa ya kita bilangnya pesan yang dalam sekali. Makanan yang paling apa namanya utama ya biji-bijian. Sesudah biji-bijian ya. Kemudian buah-buahan, sayur-mayur gitu ya. Wa zaituna wa nakhla. Zaitun dan korma. Ini lagi-lagi bukan asli Indonesia nih. Ya, ini asli dari tanah Arab. Tanah Arab ya. Tanah Arab, korma bagus sekali. Tapi sekarang sudah merambah. Thailand korma sudah ditanam, Inggris korma sudah ditanam, Indonesia di Aceh pun korma sudah ditanam. Saya dengar di Jawa Tengah atau di daerah mana korma sudah ditanam, di Nusa Tenggara juga korma sudah ditanam, di Rohama juga korma sudah ditanam. Tapi sekali lagi ya, karena ini bukan asli dari sini, maka kita harus berpikir bagaimana cara supaya dia bisa berbuah. Maka kalau saya bilang daripada nanam korma, mending kita nanam salak. Kita kembangin lagi ya, karena jenis palem juga kan, salak juga palem, ini juga palem. Cuman kalau di Mekah Madinah jadinya korma, di Indonesia jadinya salak gitu ya. Kemudian wahadaiqa ghulba. Hadaik ini kebun, taman. Nih taman nih bang. Jadi ada juga selain makanan, tadi kan makanan mulut semua itu ya. Makanan apa namanya untuk perut, untuk kita ya, kehidupan. Ketika Allah singgung tentang makanan, ada ayatnya tentang wahadaiqa ghulba dan kebun-kebun yang rindang. Saya kira berarti menanam ini pun dianjurkan. Kenapa? Karena ini makanan mata. Oh iya dong, indah kita ngelihatnya. Coba ya kita lihat. Jadi nih terapi mata nih kan ya, bagi orang yang suka luar biasa dia ya kan luar biasa nih bagi orang yang suka tentunya ya, bagi yang ngerti ya, dan banyak orang yang ngerti bahwa ini memang indah dipandang oleh mata. Tapi bukan hanya ini yang indah dipandang mata, pohon durian juga kalau udah rindang indah juga dipandang mata. Ini namanya kadakadasi kalau nggak salah namanya nih bang. Ini pohonan yang biasanya dianggap hama di kebun-kebun, ya juga indah dipandang mata, ya kan? Nah, kebun juga diperlukan, ya, wahadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang rindang, wa fakihatan wa abba, buah-buahan serta rumput. Kalau tadi spesifik Allah bilangnya anggur, korma, zaitun, ya berarti nanam salak, alpukat, rambutan, ninjo, apa lagi bang? Buah-buahan Indonesia, kecapi, dianjurkan juga oleh Allah dengan sebutan wafakihatan, dan buah-buahan, wa abba, dan rumput pun disuruh sama Allah Ta'ala. Iya. Itu maksudnya apa tuh Pak Ustadz? Rumput berhubungan dengan makanan juga bang. Gimana?
Kalau kita tidak tanam rumput, kambing nggak makan dia. Oh iya. Bener kan? Sapi nggak makan dia kan? Iya. Jadi Allah suruh kita tanam rumput, makanan untuk siapa? Hewan ternak kita. Oke. Nanti hewan ternak kita sembelih halal, kita makan. Kita di Rohama juga tani rumput. Jadi pertanian di Al-Quran, coba tadi ya, disuruh kita mempelajari tentang curah hujan, disuruh kita belajar tentang mengolah tanah, jenis-jenisnya, biji-bijian, anggur, sayur, zaitun, korma, terus apa lagi bang? Buah-buahan, rerumputan. Itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Gitu Bang Fir. Oke, Pak Ustadz. Ya. Dari bertani itu pasti kan tadi ada nyebutin hama apa. Nah, di zaman Rasul itu ada nggak tuh Pak diceritakan tentang hama itu sendiri Pak? Oh, ada ya. Pengelolaan tanah sudah bicara mengenai hama di masa Rasulullah SAW. Ketika beliau menanam korma bersama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu atau ketika beliau berkongsi dengan penduduk Khaybar untuk menanam korma tanah yang ada di Khaybar, di situ sudah ada pesan tersendiri bahwa baik Salman ataupun orang Khaybar harus dia mempelajari hama ya. Karena kan kalau saya bilang tadi asamnya tanah, kalau ketinggian kan jadi hama dia jadinya. Nah, itu harus dipelajari. Nabi anjurkan itu, Al-Quran tadi anjurkan itu. Kemudian Nabi juga menyuruh kita, misalnya hama ini tidak hanya kondisi keasaman tanah ya. Misalnya lagi apa? Curah hujan yang berlebih. Ya kan? Busuk bisa akar. Terus bagaimana cara mengelolanya? Diajari oleh Al-Quran dengan istilah syaqaqnal arda. Kalau tanah itu curah hujannya tinggi, bagaimana caranya supaya nggak kerendam? Syaqaqna, dipacul dulu, dibelah dulu, bikin bedengan dulu, ya kan? Sebahagian ditinggiin, sebahagian direndahin. Jadi yang sebelah rendah ini jalan air, yang kita tinggiin ini bedengannya ini jadikan apa? Untuk menanam. Juga Rasulullah SAW mengatakan tikus ya, tikus itu harus kita kurangi. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan begini bang, khamsun minal fawasiq. Nabi sebut istilahnya ada 5 makhluk hidup yang disebut Nabi sebagai fasik. Fasik ini artinya perusak. Di antaranya tikus. Ya, di antaranya tikus. Betul nggak dalam prakteknya? Betul lah. Kalau abang tani singkong, habis tikus. Padi habis dimakan tikus. Banyak lah pertanian-pertanian yang dirusak oleh tikus. Nabi suruh agar itu dikurangi atau malah dibunuh. Dibunuh bukan karena kita sembarangan ya, karena memang mengganggu sudah untuk pertanian kita. Nah, tapi kalau bunuhnya nggak ada mengganggu apa juga dipikir-pikir ulang lah gitu ya. Tapi saya sedang bertani nih, saya tani padi, ada banyak tikus, ya kita atasi ini tikus. Harus kita harus kita atasi, benar-benar kita kita kelola dia supaya dia tidak merusak tanaman kita. Tapi gini, walaupun begitu, Nabi juga bilang gini, kalau kau bertani, kalau kau beternak, saya tani jagung nih kita ya, karena penanganan hama kita jelek, akhirnya daun jagung ini dimakan belalang. Ya, nggak usah sedih kalau dalam agama kita. Kenapa? Karena setiap inci atau mili daun jagung yang dimakan oleh belalang dinilai oleh Allah sedekah. Itu enaknya petani Islam ini ya. Jadi orang bertani ada belalang stres. Kalau kita alhamdulillah sedekah, baru kita atasi hamanya. Kita semprot atau kita kasih apa sehingga belalangnya nggak ada. Jadi saya kira ada hadis atau Al-Quran beri tentang hama, ada, hanya saja memang tidaklah detail ya.
global Allah ceritakan, global Nabi ceritakan, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dengan cara apa? Sebelum menanam korma, dikelola dulu tanahnya. Supaya apa? Bukan sekedar supaya subur, tapi supaya hama tanah yang ada bisa ditanggulangi dari sejak dini. Oke, sahabat, demikian bincang-bincang santai kita bersama Ustadz Salman Al-Farizi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.